Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hidar Hadi Sakti dengan NIM 12330300064 dalam mata kuliah Peradilan di Indonesia. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang peradilan militer. Peradilan militer merupakan lembaga khusus untuk mengadili anggota TNI yang melanggar hukum militer ataupun pidana umum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Konstitusi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman mencangkup Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan militer. Namun peradilan militer sering mendapat kritik karena kurang adanya transparansi, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan masyarakat sipil. Salah satu kasus yang saya akan bahas pada pembahasan kali ini yaitu mengenai penyiksaan warga sipil penyandang disabilitas di Merauke, Papua pada Juli 2021, di mana dua anggota TNI AU menyiksa korban di depan umum. Meski viral di media, kasus ini disidangkan di peradilan militer dan pelaku hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, yaitu Serdade 1 tahun dan Pradavi dengan hukuman 9 bulan. Hal ini memicu kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi pihak korban. Dalam kasus ini, peradilan militer melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Seharusnya kasus yang melibatkan warga sipil diadili di peradilan umum untuk menjaga transparansi dan keadilan. Selain itu, hukuman ringan terhadap pelaku menunjukkan jernihnya keberpihakan pada korban. Komandan Lanut atau Danlanut Abraham Dimara Merauke, Kolonel PNB Herdi Arif Budianto, dicopot dari jabatannya oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ia dicopot setelah dua oknum TNI AU, Serdade dan Pradavi, melakukan kekerasan terhadap warga Papua. Kekerasan itu dilakukan terhadap warga disabilitas dan terekam kamera hingga viral di media sosial. Hadi mengatakan alasannya mencopot Herdi lantaran dinilai tak bisa membina anggotanya dan tidak peka. Tindakan tersebut membuatnya sangat marah. Dikutip dari tribunnews.com, Kamis 29 Juli 2021, Kolonel PNB Herdi Arif Budianto baru saja dilantik sebagai Danlanut Johannes Abraham Dimara. Dari laman tniau.mil.id, Herdi dilantik sebagai komandan pada 7 Juli 2020 menggantikan Marsma TNI Denny Hasimanjutak. Sebelum menjabat sebagai Danlanut JA Dimara, Herdi pernah menjadi asisten operasi Kosek Hanutnas 1. Herdi diterima sebagai calon prajurit taruna dan dilantik menjadi Letnan 2 pada 1996. Ia kemudian mengikuti pendidikan Sekolah Penerbang atau Sekbang di tahun 1998. Selanjutnya, Herdi lulus dari Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara atau SEKAU pada 2005 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau SESKOAU di tahun 2010. Sebelumnya, Herdi telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya. Tak hanya itu, Herdi juga mengatakan pihaknya akan menanggung seluruh pengobatan jika korban terluka. Sebelumnya diberitakan Serda D dan Prada D melakukan penganiayaan terhadap warga disabilitas. Saat itu keduanya sedang membeli makanan di sebuah rumah makan Padang di Jalan Raya Mandala Muli, Merauke pada Senin 26 Juli 2021. Namun keduanya melihat keributan yang terjadi antara pedagang bubur ayam di dekat rumah makan Padang dengan seorang pria bernama Steven. Steven yang diduga mabuk memeras pedagang bubur ayam dan pemilik rumah makan Padang serta sejumlah pembeli. Serdade dan Pradavi kemudian berinisiatif untuk melerai keributan tersebut dan membawa Steven keluar dari warung. Sayangnya, Serdade dan Pradavi melakukan tindakan yang berlebihan saat mengamankan Steven. Demikian informasi di Hot Topic kali ini. Saksikan terus Hot Topic di channel tribunnews.com.
Dalam kasus tersebut, jelas saya kontra terhadap penggunaan peradilan militer dalam kasus yang melibatkan masyarakat sipil. Alasannya, peradilan militer seringkali tidak netral karena hakim berasal dari institusi yang sama. Selain itu, sistem ini cenderung berfokus pada disiplin internal, bukan keadilan bagi pihak korban. Solusi yang saya harapkan, reformasi peradilan militer sangat diperlukan karena kasus yang melibatkan masyarakat sipil seharusnya dipindahkan ke peradilan umum untuk memastikan keadilan dan transparansi. Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diperlukan juga agar peradilan militer hanya menangani pelanggaran disiplin militer murni, bukan tindak pidana umum. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Kasus penyiksaan di Papua menunjukkan perlunya pembenahan sistem peradilan militer agar lebih transparan dan adil. Keadilan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga harus berpihak pada korban. Reformasi hukum menjadi solusi utama untuk menjaga prinsip kesetaraan dan supremasi hukum di Indonesia. Cukup sekian yang saya simpulkan dan saya bahas pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.